Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat LDMI dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Semoga dengan demikian kita tercatat sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Begitu juga mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita pun tercatat sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat LDMI rahimakumullah, pekan lalu kita telah membahas tentang bagaimana maksiat-maksiat batin. Hanya ada beberapa hal yang kita sebutkan sebelumnya. Namun diantaranya lagi ada yang perlu kita kaji, yaitu takabbur atau sifat menyombongkan diri. Sifat menyombongkan diri ini sangat tidak layak untuk diri kita sebagai umat Islam, untuk manusia. Karena sifat takabur ini bisa dikatakan adalah sumber dari berbagai penyakit-penyakit lainnya. Karena takabur, karena sombong, orang kadang-kadang menyepelekan orang lain atau dia merasa bahwa dialah yang terbaik. Kita tahu kalau dalam sejarah ada makhluk Allah yang kesombongannya membuat ia terlaknat. Itulah iblis laknatullah. Ini disebabkan iblis merasa lebih baik daripada manusia. Jadi dalam bahasa Quran itu disebutkan bahwa iblis mengatakan ketika diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam dalam rangka penghormatan, ia enggan bersujud untuk menghormati Nabi Adam itu karena ia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Anna khairum min, kata beliau, bahwa dia merasa, aku, kata iblis, itu lebih baik daripada dia. Jadi dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Padahal ini adalah perintah Allah, maka hanya Allah lah yang tahu kelebihan-kelebihan makhluknya untuk sesuai dengan mematuhi perintah Allah itu. Nah, kita sebagai umat Islam tidak layak mewarisi sifat iblis laknatullah itu. Karenanya ketika kita merasa lebih baik dari orang lain atau ada perasaan kita lebih baik dari orang, itu sudah ada bibit-bibit takabur. Maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat itu. Karena sebagai manusia terkadang kita merasa senang ketika dipuji, dan kita merasa berkecil hati ketika kita tidak dipuji oleh orang lain, atau kita mendengar orang lain yang dipuji bukan diri kita. Itulah yang kadang-kadang menjadi sumber penyakit bagi diri kita ini. Oleh karena itu, untuk menghindari sifat-sifat sombong ini, kita menyadari akan kelemahan diri kita. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk meninggalkan maksiat, untuk berbuat taat saja kita butuh hidayah dari Allah. Begitu lemahnya kita ini. Jadi kalau kita menjadi orang yang taat, jangan seolah-olah bahwa kita itu adalah orang yang paling taat. Seolah-olah kitalah orang yang paling taat.
Bahwa di situ seharusnya kita bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan hidayah untuk berbuat taat. Karena tanpa hidayah kita ini jauh dari ketaatan. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun rumahnya jauh dari masjid, dia berusaha untuk melangkahkan kaki mendekati masjid dan sholat di masjid. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak jauh dari masjid tetapi belum mendapatkan hidayah sehingga terlena jauh dari memakmurkan. Kita mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka dapat memakmurkan masjid sebagaimana kita yang berusaha. Bukan berarti kita lebih baik dari dia, namun kita berusaha bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan hidayah itu. Atau dalam meninggalkan maksiat, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak ada daya dan kekuatan untuk dari buruk menjadi baik tanpa pertolongan Allah. Oleh karenanya, ketika kita terjauh dari maksiat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita orang yang berilmu, tapi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi kita dan kita sadar bahwa maksiat itu harus kita tinggalkan. Saudara-saudara LDMI rahimakumullah, termasuk juga sombong ketika kita merasa bahwa kitalah yang paling benar dan kita serta-merta mengecilkan orang lain dari sisi keilmuan. Karena di sekitar kita saat ini kita sadari betapa mudahnya orang mengecilkan orang lain seolah-olah dirinya lah yang paling pantas untuk diikuti. Kita berusaha untuk saling bertoleransi dalam segi ilmu. Tidak serta-merta kita menyalahkan orang lain dan menyatakan bahwa diri kitalah yang paling benar. Karena kitab dari para ulama pemikirannya banyak, begitu juga guru kita banyak berbeda pendapat. Namun kita untuk saling menghargai, menghindarkan sifat ego kita, seolah-olah kitalah yang paling benar. Dan kita berharap kita dijauhkan dari kesombongan bahwa kita merasa orang yang paling berilmu. Kesombongan ini maka akan timbul dari beberapa hal. Bisa jadi orang sombong karena hartanya, merasa dialah orang yang paling mempunyai harta. Ada sombong diakibatkan oleh kekuasaan, dia merasa bahwa kekuasaan dialah yang paling berkuasa. Ada juga yang sombong karena ilmunya, dia merasa bahwa dialah yang paling pintar. Nah, ini yang kita hindari untuk zaman sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita dan kita dihindarkan dari sifat-sifat sombong yang menjadi laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.